Yang namanya sifon pastinya identik dengan bolu yang lembut selembut kapas kempus, apalagi yang varian kopi mocha kayak gini enak banget. Penasaran? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamiyah Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon kopi mocha. Langkah pertama, kita mau mixing dulu 7 butir kuning telur. Ini dipisahkan putih telurnya, pastiin putih telurnya bersih, nggak kena kuning telur sedikit pun. Di sini kuning telurnya akan kita mixing bersama dengan minyak sayur juga susu cair. Dan aku tambahin juga di sini ada pasta mocha, banyaknya sekitar 1 sendok makan. Lalu kemudian tambahin juga dengan kopi tanpa ampas, kemudian dilarutkan dengan air panas dan dicampurkan di sini. Diaduk rata sampai sekedar rata aja, lalu kemudian kita tambahkan dengan bahan keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Lalu aku tambahkan juga sedikit garam, baru kemudian diayak dan diaduk rata lagi. Dalam proses ini emang gak lama-lama, jadi sekedar teraduk tercampur rata dan pastiin tepungnya juga udah gak bergerindil atau gak ada bulir-bulir tepung gitu, dan halus rata kayak gini. Baru kemudian setelah kayak gini kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke putih telurnya. Di sini dalam wadah ada 7 butir putih telur dari 7 telur tadi ya, kuning telur ya. Putih telurnya harus bersih, kemudian di mix pakai kecepatan rendah aja. Masukkan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Lalu kemudian tambahkan dengan gula pasir bertahap, 3 tahap pencampuran masuknya, jadi pelan-pelan aja sambil di mix masih kecepatan rendah. Kemudian ini proses mixingnya itu sekitar 8-10 menit, tapi sesuaikan aja dengan kinerja mixer masing-masing, dan kita nggak mixing menggunakan kecepatan tinggi ya, cukup kecepatan sedang aja, jadi dari awal sampai kecepatan sedang atau kecepatan 1 atau 2 tergantung mixernya ya. Jadi jangan pakai kecepatan tinggi supaya nanti nggak gampang ambles. Kita mau dapetin hasil stick pick kayak gini, dimana kalau diangkat sticknya itu jambulnya melengkung sedikit, kurang lebih kayak gini. Baru kemudian kita campurkan ke adonan kopi mocha tadi. Nyampurin juga bertahap, 3 tahap pencampuran. Langkah pertama aku masih ngaduk pakai balon whisk pelan-pelan aja. Kalau mau aduk pakai spatula boleh juga. Jadi di sini nggak boleh over mix dan harus pelan-pelan supaya nanti adonannya nggak encer ya. Dan ini setelah nggak begitu rata-rata banget, aku udah tambahin lagi tahap kedua pencampuran. Lalu kemudian di tahap ketiga pencampuran aku terakhir aku menggunakan spatula juga buat ngangkat bagian bawahnya, jaga-jaga masih ada adonan kuning telur tadi yang belum tercampur rata. Nah kira-kira udah kayak gini, adonannya udah begini, kurang lebih teksturnya, kekentalannya kayak gini, baru kita tuang ke loyang. Aku pakai loyang size 20, masih cocok pakai size 22 ya. Dan di sini dituang dan aku kasih alas juga bagian bawah loyangnya buat jaga-jaga rembes juga, dan diratakan kemudian dihentakkan beberapa kali. Pastiin kita udah manasin oven juga. Lalu kemudian dipanggang di suhu 175 derajat api atas bawah. Di awal aku mau panggang 15 menit. Setelah itu aku lakukan slit seperti ini buat biar dia mekarnya lebih beraturan aja, nggak pecah sana sini. Tapi kalau nggak ngelakuin langkah seperti ini juga nggak apa-apa, paling nanti dia mekarnya agak berantakan aja gitu, mekroknya, pecahnya gitu. Nah kemudian ini dilanjut lagi panggang selama kurang lebih 90 menit. Apinya dikecilin, api atas bawah masih di 130 atau 120 derajat, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang langsung balikan seperti ini sampai dia lebih adem, baru kemudian dikeluarkan dari loyang dengan teknik seperti ini. Kalau misalnya proses mixing dan kekentalan atau tekstur dari adonannya bagus, mixingnya bagus, itu dipencet-pencet kayak gini pun dia nggak akan mengempes ya. Jadi dia juga saat setelah matang juga dia nggak kempes banyak banget, sedikit kempesnya, tapi dia tetap seperti ini.
Nah ini tinggal kita keluarkan dari loyang, kemudian tinggal kita potong-potong aja. Untuk aroma kopinya terasa banget, terus kemudian rasa kopi mokanya juga enak, dan manisnya juga pas menurut aku, nggak terlalu kemanisan. Ini cocok banget buat temen minum kopi, atau bisa juga dibelah dan ditambahkan dengan buttercream atau selai yang favorit masing-masing. Ini masih cocok juga. Jadi kayak gini, bagian tekstur dalamnya itu pori-porinya lembut dan kempus banget. Dicoba di rumah ya. Boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi sifon apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.